Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk melakukan atau melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Tuhan kita, yakni Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut saja marilah sama-sama kita dengarkan tausiah subuh pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jabari Yama. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz kami persilakan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keajaiban di Masjid Nurul Jannah, makin ada musibah kuliah subuh makin banyak. Amin. Sebelah kiri kanan lebih banyak pada besok. Sedangkan masjid-masjid lain ada yang digembok Pak, itu di Jalan Seberantas dibuat, itu dicetak, tidak ada kegiatan selama 2 minggu di masjid itu. Coba Jalan Seberantas, tidak boleh saya sebut nama masjidnya. Tapi kalau kita lewat di sana ada ditulis besar, tidak ada kegiatan. Nah, Bapak lihat ya, besar, tidak ada kegiatan di masjid. Terlalu takut. Iya. Nah, ya, berbeda dengan di Cina. Di Cina semakin banyak musibah, semakin penuh masjid. Sholat Jumat, orang yang tidak Islam pun ikut sholat Jumat. Masya Allah, melimpah sampai ke jalan-jalan. Kalau kita tidak, malah mau meninggalkan masjid. Tapi walaupun demikian, kita harus hati-hati juga, ya Pak. Hati-hati juga. Jadi untuk di Pekanbaru ini, Jumat besok ini diperkirakan masjid-masjid sepi, karena sudah ada dari MUI katanya hati-hati. Bagi satu daerah yang dikhawatirkan ada musibah itu hati-hati. Tapi kalau memang tidak ada yang kena di daerah itu, kabupaten, umpamanya di Rohul, Kampar, Inhil, tidak ada, nah itu lanjut. Kalau Pekanbaru sudah ada Pak. Orang mana yang kena? Nah itu dia, Bapak ada nyebut duluan. Saya rencananya mau nyebut tadi ya. Di daerah Mapoyan ya. Sudah kena. Dan seluruh keluarganya pun diisolasi, dirinya diisolasi, dipisahkan, tak boleh bergaul dengan orang, anak-anaknya, istrinya sudah diisolasi. Nah, itulah terjadi di Pekanbaru. Jadi kita hati-hati juga. Tapi kalau kita di masjid ini nggak apa-apa, kita ya teman. Nggak ada orang lainnya, nggak ada orang dari luar.
kecuali ada yang baru pulang dari Hong Kong, pulang dari Jepang, pulang dari Cina, tidak ada ya. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Apa doanya Pak, Ibu? Kalau ada musibah seperti itu, Allahumma inna hadzal marda, ya Allah, sesungguhnya musibah penyakit ini, hadzal marda jundun, adalah suatu tentara min junudika, di antara tentara-tentaramu yang banyak. Jadi musibah itu sebetulnya kiriman dari Allah, tentara Allah, di antara tentara-tentara Allah yang banyak itu. Sedangkan musibah corona ini adalah tentara Allah yang diberi nomor oleh WHO, nomor 19. Namanya COVID-19. Jadi untuk tahun ini ada 19 terdeteksi adanya virus itu. Yang ke-19, inilah corona. Jadi COVID, ko itu corona. Ya, ko itu corona. V-nya virus. Corona virus nomor 19. Jadi pada diminta hormat, di dalam Al-Quran diterangkan kepada kita mengapa terjadi musibah itu akibat kesombongan manusia. Begitu manusia sombong, datang langsung musibah itu kepada kita. Sebetulnya musibah itu setiap hari ada Pak. Cuma ada yang mengena kita, ada yang tidak. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyaknya musibah? Menurut Al-Quran 5 ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in, kamu diberikan ujian, diberikan musibah. Dari mana yang pertama? Minal khauf, ketakutan. Nah, bermacam-macam ketakutan kita itu musibah. Nah, yang paling banyak musibah ini bulan depan, bulan April. Bulan Ramadan itu ya. Masya Allah. Ada hadisnya katanya kalau terdengar suara gemuruh di bulan Ramadan, cepatlah engkau bertobat kepada Allah, berlindung, karena itu kemungkinan satu tanda-tanda kehancuran sudah dekat. Jadi di bulan Ramadan ini, bulan April itu ada 15 batu besar yang akan menerpa bumi. Namanya meteor. Batu besar dari langit yang sudah diteropong sekarang melalui teropong Mount Clover di Amerika Serikat, jaraknya 6 juta kilometer dari bumi, sampai ke bumi nanti bulan April. Mulai dari awal April sampai akhir April. Tapi katanya tidak ada yang sampai 2 kilometer besar batunya. Kebanyakan yang turun itu 600 meter. 600 meter itu lumayan dari rumah saya kemari ya. Dari rumah Pak Zainal Hasbi kemarin 600 meter ada tuh. Sebesar itulah batunya nanti. Katanya sebagian besar batu itu masuk ke laut, sebahagian menimpa Israel, sebahagian menimpa Cina. Diperkirakan karena dia berputar batu itu, diperkirakan daerah sana. Tapi yang paling besar lagi, yang sampai 5 km besar batunya, itu nanti akan menimpa Israel pada tahun 2022. Dilihat arahnya. Karena di Israel itu sudah ada bekasnya, bekas musibah juga, 2 laut mati. Itu musibah meteor yang lebih dari 30 km besarnya. Akibat hantaman batu meteor itu menjadi laut mati. Itulah sekarang 2 tempat itu laut matinya, perbatasan antara Yordania dengan Israel. Daerah itu kampung Nabi Lut dahulu. Ketika umat Nabi Lut sombong, Lot, kau suruh kami menyembah Allah, kami menyembah patung. Engkau suruh kami berpasangan laki-laki perempuan, kami senangnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Berkali-kali malah dihina Nabi Lut itu. Nabi Lut, kalau betul Tuhanmu itu
Tuhanmu itu satu. Tuhanmu mengajarkan supaya berpasang-pasangan laki dan wanita. Kalau dia yang benar, turunkan azab kepada kami sekarang juga. Coba sekarang juga. Jadi ditantangnya, berani dia menantang. Nah, rupanya pada malam hari itu datanglah malaikat memberitahu kepada Nabi Lut, "Hei Lut, pergilah engkau ke suatu gunung yang jauh dari sini. Jangan mencaliak-caliak ke belakang. Jangan lihat ke belakang terus. Sampai ke dekat gua itu tidak sabar Nabi Nuh. Nabi Lut melihat juga ke belakang. Nampaklah batu api dari langit. Kampungnya tadi terbakar semuanya karena batu itu membawa api. Jatuh, daerahnya namanya Sodom. Nah, Sodom nama kampungnya. Apa itu daerah Sodom itu? Satu kampung daerah Nabi Nuh yang melakukan sodomi. Laki-laki kawin dengan laki-laki. Sampai sekarang kalau ada laki-laki kawin dengan laki-laki itu namanya sodomi. Diambil dari kata negeri Sodom. Sedangkan wanita yang suka sama wanita, kampung sebelahnya lagi namanya Gamora. Nah, Gamor ya. Dari situ kata Gamora, di mana di situ terjadi LGBT. Nah, itu yang dibuat sekarang oleh orang di Amerika. Maka menangislah seorang pendeta terbesar di Amerika, namanya Jimmy Swaggart. Apa katanya? Ya Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Wah, pendeta mengatakan Tuhan tidak adil. Tidak adil Engkau ya Tuhan. Kenapa? Itu di daerah Sodom dan Gomora itu jumlahnya cuma 800.000 penduduknya yang berbuat seperti itu. Engkau turunkan meteor dari langit, batu berapi. Sedangkan di Amerika itu banyaknya orang mengadakan sodomi itu banyaknya 24 juta orang. Jadi kalau engkau memang adil ya Allah, di Amerika lah jatuhkan batu itu. Jangan hanya di negeri Sodom katanya. Menangis dia melihat keadaan umatnya seperti itu. Dia pergi menurut hawa nafsunya dan ditinggalkannya gereja. Banyak gereja-gereja yang kosong di Amerika. Kenapa kosong? Orang tak percaya lagi dengan pendeta. Nah, jadi pada itu hormat banyak di Amerika itu. Jadi kalau kita berkenalan dengan mereka langsung disebut I'm gay. I'm gay. Artinya saya ini pelaku sodomi. Tidak malu-malu dia. Itu merupakan suatu identitas dia. Nah, kalau Anda mau, Anda bisa bertamu ke rumahku katanya. Apakah dia bersalaman dengan orang Indonesia, orang Arab, orang mana-mana? Bagi dia sudah budaya menyatakan seperti itu. Dan kota maksiat yang terbesar di Amerika itu namanya Las Vegas. Disitulah tempat pertandingan tinju terbesar di dunia. Dan yang punya rumah judi terbesar punya di Las Vegas itu, mempunyai perusahaan maksiat yang terbesar itu namanya Donald Trump. Sekarang menjadi presiden Amerika. Menanglah itu semuanya itu. Orang-orang Amerika itu, tapi bagaimana otak-atik elektronik ini menang juga ya? Karena dia anti-Islam, anti-imigran. Nah, itu yang datang itu kesimpulannya memang maksiat-maksiat, kesombongan-kesombongan itu akan mendatangkan musibah. Tadi sudah disebutkan di awal ada 5 musibah diberikan oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Belum saya sebutkan surat berapa, ayat berapa. Minta tolong Ustaz Bayu. Surat apa itu Ustaz Bayu? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. 5 musibah menimpa manusia akibat kesombongan manusia itu sendiri. Ketemu Ustaz? Ya, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampai kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepadanya. Nah, itu dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi ada 5. Ada namanya al-khauf, ketakutan dengan bermacam-macam musibah. Kemudian ada ju', kelaparan akibat ladangnya dihantam oleh tikus, belalang, kumbang, hama. Nah, terjadi kelaparan. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, enggak bergerak seperti Cina sekarang. Kapal tidak berlayar, mobil tidak berjalan, pabrik tidak dibuka. Tentulah kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, tidak ada pergerakan, tidak ada transportasi. Wa naqs, kekurangan jiwa, maksudnya meninggal dunia. Kalau di Cina itu kekurangan jiwa ini disebabkan oleh mereka sendiri. Seorang wanita umur 20 tahun sampai 40 tahun itu punya potensi melahirkan 15 orang anak. Kalau dia tidak kembar. Kalau dia kembar-kembar 30 orang anak. Di Cina itu malah banyak kembar. Tetapi undang-undang yang terjadi di Cina itu adalah pembatasan kelahiran. Potensi seorang wanita itu melahirkan 15 orang anak sampai akhir menopausnya 15, itu di stop hanya 1. Boleh pilih di awal, di tengah. Jadi dipilihlah oleh orang-orang Cina itu anak laki-laki. Kadang-kadang nomor 1, nomor 2. Dan apa anak laki-laki yang lahir berikutnya itu digugurkan atau tetap dilahirkan, tapi sudah itu dia disuruh bidannya menjadi malaikat maut, dicekik oleh bidannya, dan itu sudah biasa. Jadi fungsi bidan di sana, kalau anaknya lebih dari 1, fungsinya sebagai malaikat maut. Nah, kemudian bayi-bayi yang lahir itu tadi lebih dari 1 dikirim ke restoran, dijadikan sup. Sup bayi itu mahal, itu sup bayinya itu jutaan. Orang-orang elit yang mampu membelinya. Oh, masya Allah, dijadikan sup. Nah, itu terjadi di Taiwan, terjadi di Cina, terjadi di Korea Utara maupun Korea Selatan. Kenapa mereka berbuat itu? Karena jiwanya jiwa komunis, ateis. Orang nggak bertuhan. Orang nggak punya kitab suci, terjadilah seperti itu. Nah, datanglah musibah, teguran dari Allah. Dan kemudian mereka ini kotor, Bapak Ibu. Saya disuruh pilih kemarin itu mau keluar negeri, ke Thailand, ke Cina, ke Turki. Diundi akhirnya saya dapat ke Thailand. Kawan saya dapat ke Cina, ada yang ke Filipina. Saya ke Thailand namanya daerah Sampran, kira-kira
2 jam perjalanan ke Bangkok. Jadi kabupaten lah. Kalau Bangkok itu kan ibu kotanya apa? Saya tanya how many people in Thailand? Katanya 60 million people. Berapa jumlah penduduk di Thailand semuanya? Katanya ada 60 juta. Jadi karena saya ditempatkan di daerah tempat pelatihan guru-guru di Thailand, ditempatkan saya di sana, di asramanya itu pagi-pagi saya maraton, dikejar sama anjing banyak. Ada lagi di pagar-pagar itu banyak anjing, rupanya ada peternakan anjing di Thailand. Dan pergi saya ke pasarnya, itu anjing yang sudah dipanggang berjejer-jejer Pak, di Thailand. Cuma saya tanya, saya nggak ngerti bahasanya, dia juga nggak mengerti bahasa saya. Saya bawa bahasa Inggris, supirnya pun nggak ngerti bahasa Inggris. Cuma saya ngerti kalau terima kasih, kapun, kalau bilang I love you, Chandrakun, itu saja. Kalau kita baru datang, sebut sawaddi, dia bilang sama saya sawadika. Kalau perempuan sawadika, itu aja saya tahu. Yang lain tidak tahu. Siapa namamu? Itu bisa tahu. Yang singkat-singkat. Jadi saya waktu sampai di Sawarna Bumi, bacanya Savarna Bumi, itu pelabuhan udara di Thailand. Begitu ada rombongan menjemput kami, saya bilang sawaddi, serentak ya, sawadikap katanya kepada saya. Kawan-kawan semuanya menoleh dengan saya. Pak Rakib bisa bahasa Thailand ya? Padahal satu itu aja bisa surat. Yang lain tidak bisa. Nah, juga kotor dari ternak. Jadi babi berkeliaran mana-mana, anjing berkeliaran di jalan-jalan di mana-mana, dan di pasar-pasarnya anjing dijadikan makanan yang lezat bagi mereka peternakan. Nah, seperti itu juga di Cina. Pulanglah saya dari Thailand, kawan pulang dari Cina, satu pulang dari Turki. Sama-sama lah menceritakan apa yang ditemui masing-masing. Yang pergi ke Filipina juga. Di Filipina katanya payah mencari masjid, karena di sana rata-rata Katolik, orangnya Melayu, tapi agamanya Katolik akibat penjajahan Spanyol. Sampai ke sana katanya mau cari WC susah, dan di WC-nya tidak ada air, dan kemudian dilap saja dengan pakaian dalamnya masing-masing. Nah, itulah beda katanya negara yang banyak Islam dengan yang tidak ada Islam. Kalau Islam di mana-mana bersih, tempat wudhunya bersih, bisa kita numpang di mana-mana. Tapi kalau yang non-Islam ini, mereka tidak mementingkan air. Kalau kita sangat memperhatikan air. Jadi adalah suatu perbandingan. Nah, jadi pada ditermat, karena itu virus itu di Thailand itu kemarin besar itu virus. Babi dan anjing semuanya dikuburkan 2 tahun yang lalu. Karena binatang-binatang bertaring itu semuanya membawa virus. Anjing, babi, kelelawar, tikus. Makanya diharamkan itu karena dia mengandung virus secara medis. Kemudian dia mengandung unsur-unsur membuat hati kita menjadi keras dan rakus secara psikis. Jadi mudarat dari binatang yang diharamkan itu secara fisik dan secara psikis. Kalau itu kita tidak perhatikan, datanglah musibah. Dan itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menentang sunnatullah, menentang hukum alam. Hukum alam itu menyuruh kita bersih. Satu-satunya ajaran kebersihan pertama itu adalah ajaran Islam. Begitu orang itu masuk Islam, disyahadatkan, dibersihkan akidahnya. Kemudian diajar wudhu, dibersihkan kakinya, badannya. Wajib mandi, wajib berwudhu. Itu ajaran pertama Islam, itu ajaran kebersihan lahir dan batin. Maka bagi mereka tidak. Nah, jadi yang di Cina juga begitu. Di WC-WC-nya nggak terperhatikan. Kemudian di gedung-gedungnya, walaupun gedungnya indah mengkilat, tapi perlakuan sehari-harinya meludah kemana-mana. Bagi mereka meludah di lantai itu biasa-biasa saja. Budaya mereka seperti itu. Itulah yang mengundang virus-virus itu. Nah, kemudian budaya makannya.
budaya kesehariannya, budaya bersucinya. Orang itu tidak istinja, hanya dilap-lap dengan tisu. Padahal itu menurut ilmu alam gitu ya, yang paling bisa melarutkan zat-zat kimia dan virus itu adalah air. Dan yang mampu menetralkan, nah beda melarutkan dengan menetralkan bisa. Yang paling mampu menetralkan virus-virus itu adalah tanah. Itu sebabnya kalau piring kita dijilat oleh anjing dibersihkan dengan tanah berapa kali? 1 kali, 7 kali, berapa kali? Kemudian tambah dengan air. Nah, dengan air dan tanah. Karena tanah itu bersifat menetralkan virus, sedangkan air melarutkan virus. Itu adanya di dalam ajaran Islam. Nah, sekarang berlomba-lomba orang Cina memperhatikan Islam. Yang tidak ngerti Islam pun ikut sholat Jumat. Dia bentang sejadah, orang menghadap kemana dia menghadap kemana. Yang penting dia ikut, tak berwudu kan tidak gitu ya. Tapi sekarang mereka kabarnya belajar berwudu, bagaimana cuci telinga, hidung yang baik itu kumur-kumur. Mereka belajar karena umat Islam yang ada di sana tidak kena. Padahal mereka sekampung, sama-sama di Wuhan. Orang Islam Uighur itu tidak kena. Yang kena adalah yang non Muslim. Masya Allah. Jadi mereka kagum kalau begitu. Iya nanti Islamnya. Betul juga rupanya ajaran Islam ini. Walaupun dulu kami nggak mengerti itu karena kebodohan kami. Nah, kembali orang terhormat. Jadi musibah di Cina itu akibat kesombongan Xi Jinping. Tidak ada suatu apapun yang bisa menggoyang kami di dunia ini. Merasa hebat akibat kesombongannya. Nah, kita lihat lagi. Satu lagi di dalam Al-Quran Karim, kesombongan umat Nabi Lut yang menantang. Nabi Lut, kalau memang dilarang oleh Tuhanmu itu laki-laki kawin sama laki-laki, adakan kamu musibah sekarang juga kepada kami. Mana dia siksa dari Tuhanmu itu? Nah, kita baca dalam surat 29 ayat 29. Surat yang ke-29 itu namanya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu sudah menjadi bahasa Indonesia menjadi Kalangkabut. Ya. Nah, dalam bahasa Arabnya Al-Ankabut. Bahasa Indonesia jadi Kalangkabut. Apa artinya Al-Ankabut? Itu laba-laba. Laba-laba membuat sarang kan kalangkabut ya. Kiri kanan ke kiri kanan ke kiri kanan. Kalangkabut. Jadi kalau manusia tidak tahu arahnya kemana pergi, itu namanya manusia yang kalangkabut. Dari bahasa Arab Kalangkabut. Jadi banyak bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Begitu juga carut marut, itu kan bahasa Al-Quran. Carut marut itu dari kata harut dan marut. Harut dan marut itu adalah malaikat yang dilarang untuk jadi manusia. Dia minta juga jadi manusia, enak jadi manusia itu bisa menikmati manisnya gula, asamnya garam, enaknya pisang, mangga segala macam. Tapi malaikat tidak pernah merasakan. Turun dia ke dunia, rupanya tidak bisa dia mengendalikan hawa nafsunya. Oke, ketemu ayatnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawaba qawmihi illa Artinya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyarum dan mengerjakan kemungkaran di tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Itu dia.
Datangkanlah azab Allah itu kalau memang kau benar, kata Nabi Lut. Sekarang juga. Memang datang. Masya Allah. Jadi yang boleh minta hormat macam kejadian di Mesir, seorang perempuan cantik umur 30 tahun sudah S2 pulang dari Prancis dapat master karena Mesir itu lama dijajah oleh Prancis, jadi dia hubungan dengan Prancis. Pulang dari Prancis pakainya baju mini seperti di Prancis. Prancis itu menganut ajaran liberty, serba bebas. Nah pulang dari Mesir pakaian serba bebas. Orang Mesir cantik putih mirip pula dengan orang Prancis. Masuk di bus, duduk paling depan. Datanglah seorang bapak berjenggot, pakai celana cingkrang, mengatakan, "Dek, nggak usah lah duduk di depan supir. Ini mata laki-laki semuanya melotot kepadamu. Nggak usah. Terserah kepada saya lah, kan bebas. Saya ini sarjana loh, S2 dari Perancis. Ngajaran kebebasan, jangan bapak mengatur-atur saya." Nggak, saya sampaikan itu ajaran Allah. Wanita itu sebaiknya menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, duduknya di belakang supaya jangan jadi fitnah. Siapa kata bapak? Allah. Siapa kata Allah? Ya Tuhan kita. Mana Tuhannya itu? Tuhan bapak itu mana? Nah, ditengoknya HP-nya. Waktu itu orang belum punya HP. Menteri-menteri aja ada dulu yang punya HP. Dia punya HP. Nah, ini HP-nya. Coba telepon Tuhan bapak itu, nomor HP-nya berapa? Kalau dia marah dengan pakaian saya bebas seperti ini, kutuki saya sekarang ini, matikan saya sekarang ini juga. Kalau memang ia ada Tuhan Bapak, nah ada itu, bebas terserah ke saya. Berjalanlah mobil menuju Kairo, banyak yang tertidur, termasuklah gadis yang sarjana S2 tadi tertidur. Dan sampai di Kairo, dibangunkan oleh supir. Aduh bangun, sudah sampai ke Kairo. Sampai bangun, orang semuanya bangun, dia tidak bangun, rupanya meninggal dunia, mati benar-benar. Karena ada nomor HP-nya, ada apa, ditelepon orang tuanya. Tak menyangka dia tidak sakit, tidak ada tanda apa-apa, rupanya dia mati. Itu bayar kontan. Cina begitu juga dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan-jangan